Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وبلغ رسوله ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak dengan nikmat taufik hidayah kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan Allah, nikmat umur panjang, kesehatan, iman dan Islam, sehingga sampai saat ini kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dengan satu niat tujuan, yakni melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dari tempat kita, dari rumah kita berpijak sampai ke masjid ini senantiasa dicatatkan sebagai amal soleh yang mendapatkan balasan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita baginda Muhammad Rasulullah SAW, pada keluarga, sahabat berikutnya, termasuk kita yang hadir pada siang ini. Mudah-mudahan kelak ada syafaat beliau pada yaumil qiyamah nanti. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, selaku khatib senantiasa mengajak, mengingatkan khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya kepada senam jamaah, mari kita jaga iman kita, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya dan sesungguhnya, yakni senantiasa melaksanakan, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi apa yang telah menjadi larangannya. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah, dan salah satu ketakwaan yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari dan pasti kita melaksanakannya, yakni senantiasa kita berusaha menjaga lisan kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, karena lisan kita bisa menjadi sumber pahala dan kedamaian. Namun jika tidak dijaga dengan baik, maka bisa menyeret kita pada dosa, kemaksiatan, permusuhan,
bahkan ke dalam neraka. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairun aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia mengucapkan berkata-kata dengan kata yang baik, ucapan yang baik, dan manakala ia tidak bisa, maka hendaknya ia diam. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, dengan lisan itu tentunya kita bisa berkomunikasi dengan baik, menyampaikan ilmu pengetahuan, dan juga bisa menebar kebaikan dengan mempererat tali jalinan hubungan baik dengan orang lain. Dan dengan lisan yang tak terkendali itu pula dapat memunculkan sebuah perselisihan, pertengkaran, kebencian, bahkan permusuhan yang merusak tatanan hidup dalam berumah tangga, berkeluarga, dan bermasyarakat. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, untuk itulah terkait dengan hal ini semua, kita sebagai umat Islam yang senantiasa beriman dan maha bertakwa kepada Allah SWT hendaknya berhati-hati ketika dalam berbicara. Kata-kata yang terucap harus dipastikan apakah itu membawa manfaat, menebar kebaikan, dan membawa kemaslahatan. Jangan sampai ucapan ataupun lisan kita itu menyakiti hati dan perasaan orang lain. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, ucapan yang kasar, sinis, diksi yang tidak tepat, arogan ataupun merendahkan bisa melukai hati orang lain lebih dalam daripada yakni sebuah tusukan senjata tajam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tentunya luka fisik bisa sembuh, tetapi luka hati akibat ucapan kata-kata seseorang sangat sulit untuk disembuhkan, bahkan dalam waktu yang sangat lama. Untuk itulah kita senantiasa berusaha menjaga lisan kita dengan baik, bertutur kata kepada teman kita, saudara kita, maupun yang bergaul dengan kita, hendaknya sebelum kita mengucapkan, sebelum kita berkata-kata, hendaknya berpikir lebih dahulu manakala ucapan kita itu tidak ada manfaatnya, bahkan menimbulkan perselisihan, mengajak ketidakbaikan. Hendaknya kita tidak mengucapkannya, lebih baik kita diam karenanya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, setiap individu tentunya harus memastikan bahwa apa yang ia katakan dan ia sebabkan hendaknya memberi manfaat dan maslahat serta tidak menyakiti hati orang lain. Sebagaimana kita lihat belum lama ini di negeri kita, karena ucapan, perkataan, lisan yang begitu gampangnya diucapkan, begitu janji mudahnya ia ucapkan, menimbulkan gejolak yang luar biasa. Mungkin menurut mereka adalah hal yang simpel dan sepele. Kita tahu bahwa lidah tak bertulang. Setiap kata-kata itu yang kita ucapkan, ketika tidak berpikir dahulu, tidak kita kendalikan dengan akal yang sehat, maka bisa menimbulkan sebuah yakni bentuk kejelekan, keburukan bagi orang lain atau bagi masyarakat sekitar kita. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 11 agar kita tidak saling menghina, karena hal itu dapat merusak persaudaraan di antara sesama.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairum minhunna wala talmiju anfusakum wala tanabaju bil alqab bisal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang bertobat, mereka itulah. Barang siapa yang faman matu faulaika hum dzalimun. Barang siapa yang tidak mau bertobat kepada Allah, mereka itulah sebagai orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah lisan yang tidak terkendali sering menjadi penyebab munculnya konflik dalam kehidupan kita, baik rumah tangga, bertetangga maupun bermasyarakat di sekitar kita. Yang itu bisa memunculkan fitnah, adu domba ataupun namimah. Demikian juga kalimat bohong yang disebar kalimat ucapan bisa membuat keluarga retak, pertemanan pun menjadi hancur, bahkan masyarakat pun terpecah belah. Hal ini tentunya tidak terbatas pada ucapan yang kita lakukan. Dengan perkembangan teknologi seperti sekarang ini, apapun yang kita ketikkan di media massa, apapun tanggapan yang kita lakukan di media massa yang ada, mestinya hal itu pun muncul juga karena ucapan kita, lisan kita yang tidak terlahirkan oleh kata-kata dimunculkan dalam bentuk tulisan ataupun media cetak yang lain. Hal itu semua adalah ada pertanggungjawabannya. Hal itu semua tentunya bisa menimbulkan kebaikan manakala ketika kita itu, tanggapan kita itu bermuatan positif baik, dan bisa pula menimbulkan keonaran, pertengkaran, bahkan perselisihan manakala yang kita ketikkan dalam media massa itu adalah tanggapan-tanggapan yang jelek, yang notabene yang ini menghasut atau bahkan mungkin mengadu domba. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Sehingga Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata tamamun, tidak akan masuk surga pelaku namimah, yakni orang pengadu domba. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Untuk itu mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Hendaknya kita berusaha dari kita, kemudian melangkah pada keluarga kita, sekitar rumah kita, meluas masyarakat di sekitar kita, sehingga manakala ucapan yang kita keluarkan, kata-kata yang kita ucapkan, manakala kata itu baik, mestinya hal itu akan menimbulkan, memunculkan yakni perdamaian, memunculkan keamanan, memunculkan yakni semangat untuk menjaga kebersamaan. Akan tapi manakala ucapan, kata-kata kita itu jelek di dalam keluarga kita pun, hal itu akan dicontoh dan ditiru oleh anak-anak kita. Apalagi sampai keluar dalam rumah tangga kita.
terhadap tetangga kita, kita mengucapkan kata-kata yang jelek buruk, hal itu pun bisa mengandung, yakni menimbulkan sebuah perselisihan, pertengkaran, bahkan percekcokan di antara masyarakat kita. Marilah kita jaga masyarakat dengan baik, dengan berusaha sentiasa menjaga lisan kita. Tentunya ketika kita berkata-kata hendaknya mengeluarkan kata-kata yang baik, dan tentunya manakala kita tidak bisa menjaga lisan kita, dalam artian kita khawatir timbulnya sebuah kejelekan, maka hendaknya kita bersikap yakni diam, dalam artian tidak mengeluarkan ucapan ataupun perkataan yang menimbulkan gejolak dalam masyarakat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim wa li sayyidil muslimin wal muslimin wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.